Apriona, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Ibu APT Anita Nilawati, MSI, SFAM, yang terhormat Ibu Rosita Yunianti, Magister Psikolog, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam sosialisasi ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang ada di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Apriona Setiadi, selaku Ketua Kelompok KKN Daring 5, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri sosialisasi online ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Sekali lagi. Sosialisasi ini bertema peran penting pendampingan orang tua terhadap pendidikan anak di era new normal. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, orang tua lebih mengerti tentang kebutuhan anak, terutama di dalam pendidikannya, termasuk pengawasan dan pendampingan orang tua kepada anak-anaknya di era new normal ini. Dan kami berharap orang tua semakin giat dalam memberikan pengawasan anak-anak selama ia belajar dengan gadgetnya ataupun dengan media online yang lainnya. Dan selanjutnya, semoga orang tua bisa berperan aktif mengambil bagian dalam pendidikan anak-anak serta dapat secara aktif mengatasi keluhan-keluhan anak dengan baik. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Untuk selebihnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua KKN yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita Yuniati, Magister Psikologi Psikolog, yang akan dimoderatori oleh Saudari Dea Ayu Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa mendengar suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Yang terhormat Ibu Anita Nilawati, terima kasih sudah diberi kesempatan ya untuk berbagi. Kita sama-sama share di sini. Terus kemudian ada adik KKN, gitu ya. Semoga sukses KKN-nya lancar. Terus Bapak Ibu wali murid ya, kalau nggak salah ya, yang diundang wali murid. Selamat datang. Hari ini kita akan share tentang kesiapan new normal ya, kesiapan new normal. Terus kemudian bagaimana sih sebenarnya peran orang tua gitu. Nah, kita akan share di situ. Kita sama-sama berbagi ya ibu-ibu. Ini saya buka supaya bisa lihat wajah saya ya. Kalau tutup masker nanti nggak kelihatan. Baik, panitia yang share, panitia atau saya nih yang share materinya? Sebentar, Ibu. Oke, baik. Nah, Bapak, Ibu, ada bapaknya nggak sih? Ada ya? Oh iya ya. Biasanya yang hadir untuk webinar ataupun parenting itu biasanya ibu-ibu. Mayoritas itu ibu-ibu. Padahal peran orang tua itu seharusnya ayah dan ibu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kenapa kok peran orang tua itu ayah dan ibu ya? Harusnya sih dua-duanya gitu. Dua-duanya itu memiliki peran yang sama. Tidak ada yang berbeda antara ibu dengan bapak ya. Kalau misalnya bagaimana dengan orang tua yang tunggal yang single parent, jadi harus berperan ganda sebagai ayah maupun sebagai ibu di situ ya, karena berbeda, perannya itu beda. Peran orang tua, peran sebagai ibu dan peran sebagai ayah itu berbeda. Nah, itu sekilas saja. Sudah ini deh, kita aja. Ini mau di slideshow nggak? Gini aja ya, sudah ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Baik, nah ini peran pendampingan orang tua terhadap pendidikan anak di era new normal. Hari Sabtu kemarin itu kebetulan saya juga melakukan webinar dengan tema yang mungkin hampir mirip, tetapi peran orang tua untuk anak-anak SMK, ya, untuk anak-anak SMK ke atas, SMK sama perguruan tinggi. Nah, kalau yang ini itu karena TK ya nih, kebanyakan TK ya, Dek. Iya, Bu. TK ya. Nah, TK berarti agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Sedikit berbeda ya, pendampingannya itu berbeda dengan yang remaja. Karena memang beda generasi ya, beda generasi. Nah, karena perannya itu berbeda antara orang tua TK dengan orang tua SMA, maka ini yang perlu kita share bersama-sama. Karena banyak orang tua yang TK itu lebih banyak stresnya dibanding dengan yang SMA. Kalau SMA IT dia udah bisa sendiri ya, ngotak-ngatik sendiri gitu kan sudah bisa. Tapi kalau kalau TK itu kan orang tuanya. Jadi orang tua di situ sih perannya banyak. Satu, orang tua sebagai orang tua, terus kemudian ibu ya sebagai ibu, terus kemudian dia juga sebagai guru, terus sebagai ahli IT di situ. Misalnya cuman SMS-an sih kan gitu ya, misalnya cuma SMS-an, WA-an gitu ya, WA isinya cuman sinetron Ikatan Cinta wis mulai drum. Nah, cuma gitu disuruh disuruh belajar lagi, belajar tentang IT, terus kemudian disuruh fotokan, kemudian dikirim ke gurunya, belum lagi pelajarannya, disuruh ngajarin, mewarnai gitu ya, melu orang tuanya, belum lagi orang tuanya emosi ketika anaknya nggak mau kan begitu ya, orang tua anaknya nggak mau gitu, lebih suka main sama teman-temannya, orang tuanya emosi, jadi itu yang bikin darah tinggi ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya banyak yang sakit nih orang tua. Kenapa? Darah tinggi semua. Karena
mendampingi anaknya, dia belum siap begitu ya. Kita tuh jadi kesiapan untuk pendampingan anak di era new normal itu memang harus kesiapan tidak cuma dari orang tua, dari sekolahnya juga harus siap. Jangan sampai sekolahnya cuma brek tugas saja, tapi tidak ada timbal baliknya, tidak ada umpan baliknya. Itu juga membuat stres juga loh, kan gitu ya. Jadi kita akan membahas dulu sebenarnya apa ya dampaknya yang dimaksud dengan new normal dengan pembelajaran jarak jauh ya istilahnya. Sekarang kan daring ya. Terus kemudian ada new normal. Apa yang dimaksud dengan new normal? Berarti kan pembiasaan yang baru. Nah, dengan adanya new normal atau pembiasaan yang baru itu pasti akan memiliki dampak. Kita yang biasanya tidak pernah bangun pagi, disuruh bangun pagi itu aja dampaknya juga ngantuk kan, gitu ya. Di awal-awal pasti ngantuk, tapi lama-lama akan terbiasa. Nah sama di new normal itu juga begitu. Nah sekarang kita lihat dulu dampak psikologisnya apa. Nah dampak psikologi ini juga untuk mahasiswa nih. Sama karena mahasiswa juga PJJ ya, daring ya. Dampaknya kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh. Satu, kesulitannya itu bisa dari sisi kesulitan teknologinya, bisa dari sinyalnya, bisa dari memang mengaksesnya, mendownloadnya gitu. Orang tua apalagi ya, biasanya orang tua kan ada juga, kalau orang tua melek teknologi nggak apa-apa. Kalau mahasiswa saya yakin bisa, karena mahasiswa itu generasi Z ya. Generasi Z itu generasi yang melek teknologi, generasi generasi ya, yang itu web apply gitu. Jadi dia yang memang sangat lanyah lah untuk teknologi gitu. Cuman masalahnya generasi Z itu generasi mahasiswa sekarang ya, itu tuh generasi yang kutu loncat, mudah bosan gitu. Jadi kalau dosennya itu nerangnya itu bosen ini udah disambi yang lain gitu. Gitu. Nah, itu tantangan ya, itu tantangan. Untuk siswa-siswa bagaimana? Siswa TK, apalagi TK. TK itu dia tidak ngerti. Anak-anak TK sekarang kan belum paham ya, belum paham tentang harus bagaimana. Yang mereka tahu ya cuma lihat YouTube. Terus kemudian lihat mungkin WA sebagian siswa TK sudah bisa ya. Tapi kan juga perlu untuk diberitahu caranya. Nah, itu kan kesulitan ya, siswa kesulitan. Siswanya kesulitan, orang tuanya juga kesulitan gitu. Nah, terus kemudian penurunan performa akademik. Hampir semua penelitian, survei itu mengatakan bahwa sekarang ini PJJ sekarang itu memang performa akademiknya si siswa itu 50% saja. Gitu. Memang ya lulus siapa ya? Oh ya iyalah ya mau nggak dilulusin. Uang performanya memang menurun kok. Jadi memang menurun. Itu memang dampaknya gitu. Cuma jangan sampai performa akademik yang menurun itu menjadi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Alasan bagi kita untuk ya wis lah mesti lulus kok. Nah, gitu. Rasa digarap juga nggak apa-apa ya. Jangan juga gitu ya. Nah, siswa juga mengalami nih tekanan sosial emosional. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, yang mengalami darah tinggi itu tidak cuma orang tuanya, anaknya juga darah tinggi loh, ngadepin ibunya yang cuma muni-muni, wah gitu ya. Setiap hari itu cuma bertengkar ya. Kalau begitu gurunya itu di WA grup itu tugasnya hari ini apa? Oh, orang tuanya langsung emosi jiwa. Anaknya diseneni terus, serba salah kan begitu. Nah, itu yang bikin anak-anak itu juga tekanan emosional. Yuk kita lihat lagi yuk, slide berikutnya Mbak. Slide berikutnya kita lihat datanya. Nah, ini loh perasaan anak ketika di rumah itu, ini loh perasaannya. Bosan, itu yang mayoritas. Sebanyak 40% ya, lebih 40% itu bosan. Jadi yang bosan itu tidak cuma orang tua. Saya lihat di viral loh di YouTube itu ya. Ini sekolah kapan dibuka loh, orang tuanya wis brodol rambutnya kan gitu ya. Nah, anak juga brodol rambutnya ya. Anak-anak itu juga bosan. Karena bagaimana sih rasanya ketika anak itu bosan? Coba yang Mbak KKN itu aja, ketika Anda bosan, itu apa yang dilakukan?
Ketika kita bosan, itu kita ada aja masalah loh. Bikin masalah, get attention ya. Get attention itu menarik perhatian. Tanpa kita sadari sebenarnya. Tanpa kita sadari kita itu menarik perhatian. Begitu juga anak-anak, apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu yang dilakukan adalah get attention. Get attentionnya dengan cara apa? Bikin masalah, bikin ulah. Yang bikin tambah darah tinggi orang tua gitu. Kalau orang tua marah, anak semakin senang, anak itu happy. Nah, gitu. Anak itu happy ketika dia itu melihat orang tuanya makin marah-marah. Karena ketika Anda marah nih, fokus Anda sama siapa sih? Sama anaknya dong. Anak fokusnya sama anaknya, wong ngata-ngatain anaknya kok. Kan berarti Anda betul-betul fokus sama anaknya. Dan anak happy, I'm happy now, gitu ya. Karena ibunya marah. Jadi kalau pengen anaknya itu ketika anaknya bosan, anaknya bikin masalah nih, misalnya sudah diberesin, berantakin lagi, ibunya harus capek, harus ngerjain tugas anaknya, gitu ya. Apalagi kalau ujian ini nungguin anaknya, sudah dengan orang tuanya. Anaknya orang biasa-biasa saja ya, tapi yang dudukan orang tuanya. Nah, ketika itu anaknya bikin masalah, orang tuanya tambah marah. Apa yang dilakukan anak? Tambah dadi. Tambah apa yang dilarang itu yang dia lakukan. Kenapa? Anak itu sifatnya memberontak ibu bapak. Jadi anak-anak TK itu adalah sifatnya satu, kemeratu-ratu. Yang kedua itu kemeratu-ratu artinya harus saya. Egonya itu sangat tinggi sekali. Anak-anak di TK ini. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita itu kalau ngasih tahu anak itu harus punya pola dan memberitahunya itu jangan pakai emosi. Semakin kita emosi, anaknya happy. Terus anaknya dengerin nggak? Tidak, justru akan semakin membangkang karena masanya masa membangkang juga. Satu kemeratu-ratu, yang kedua membangkang. Memang masa-masa TK itu masa-masa penuh dengan gejolak emosi ya antara orang tua dengan anak begitu. Nanti remaja muncul lagi Bu, jadi beda lagi tuh. Yang ini mbak-mbak KKN ini bikin darting orang tuanya juga loh sebenarnya gitu. Cuman dartingnya beda gitu ya. Kalau yang anak-anak ini bisa diceblek gitu ya kasarnya. Kalau misalnya saking emosinya gitu ya, saking emosinya gitu gemes gitu ya, pipinya dicubit. Nah, kalau kuliah kan ya nggak mungkin loh dicubit pipinya, nanti pacarnya marah kan gitu ya. Nah, kalau orang tua marah biasanya nyiwel. Nah, kalau mamahnya papahnya nyiwel, nah itu kan yo nanti dimarahin lagi sama pacarnya. Kalau yang nyiwel pacarnya ya seneng ya, gitu ya. Tapi yang nyiwel orang tuanya kan ya repot kan gitu. Nah itu jadi anak-anak itu bosan ibu-ibu. Nah ketika bosan itu ini ya bayangkan saja dari sekian persen tuh yang senang itu hanya 15%. Kebanyakan itu stres dan bosan. Jadi itu yang dialami anak-anak, stres dan bosan. Bayangkan saja anak-anak saja sudah mengalami dua hal ini yang dia rasakan ketika dia belajar di rumah. Terus kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang perasaan orang tua. Nah, kondisi psikologis orang tua nih. Ini yang merasa orang tua, gitu ya. Itu merasa kesulitan. Ini survei yang kita lakukan. Saya sama mahasiswa itu kebetulan meneliti tingkat stres. Yang kita teliti itu tingkat stres orang tua yang memiliki anak TK. Nah, gitu ya. Nah, pas kan gitu. Nah, makanya saya bawa ke sini. Ini baru diteliti seberapa jauh sih tingkat stresnya begitu. Nah, ini adalah survei awal. Survei awalnya kesulitan atau mengalami kendala itu sebanyak 31%. Nah, sisanya itu mengalami kelelahan. Terus kemudian sulit mengontrol emosi dan sulit untuk konsentrasi. Jadi ibu bapaknya itu sudah tidak fokus, nah gitu ya, sudah tidak fokus. Terus kemudian dia mengalami kesulitan, mengalami kelelahan. Saya itu capek, sudah beres-beres rumah dari pagi, bangun pagi nyiapin sarapan. Terus kemudian gurunya share WA tugas, harus mendampingi anaknya. Terus kemudian banyak sekali ya, apalagi kalau orang tuanya bekerja. Kalau orang tuanya bekerja ada pembantunya yang stres, ya? Yang kondisi psikologisnya kan tidak cuma orang tua, loh, pembantu. Oh, harusnya saya survei juga ya pembantunya ya kali ya. Sayangnya saya tidak survei pembantunya. Bagi orang tua yang bekerja kan jebrok nih pembantunya ganti yang stres. Nek kalau rumah kotor dimarahi, anaknya nggak ngerjain PR dimarahin. Nah, sebenarnya orang tuanya siapa sih? Nah, gitu ya. Orang tuanya pembantunya apa?
ibunya. Nah, nanti kita akan berbicara nih, sebenarnya sampai sejauh mana sih peran orang tua ini. Gitu. Stres ya, semua pasti mengalami ini, hampir semua orang tua Bapak Ibu. Jadi tidak cuma Bapak Ibu yang ada di sini, semua orang tua itu mengalami kondisi ini. Nah, kalau sudah stres, sudah sulit mengontrol emosi, terus bagaimana? Kan mudah sekali meledak ya. Makanya banyak orang tua itu yang klien-klien saya itu sampai bilang begini ke saya, konsultasi ke saya, Bu, saya pasrah bongkokan ke Anda. Loh, maksudnya gimana? Saya itu stres, saya itu sampai depresi, sampai saya itu minum obat penenang. Lah kenapa? Saya itu udah stres ya, mikirin pelajaran anak saya, pelajarannya susahnya minta ampun. Enggak kayak pelajaran saya SD loh. Perasaan pelajaran saya waktu saya SD cuma nyanyi-nyanyi tok loh. Gitu, atau waktu TK cuma nyanyi tok, ini TK enggak loh, pelajarannya udah susahnya minta ampun, udah gitu saya harus membuat prakarya gitu, anaknya malah main bulanan sama teman-temannya di luar yang ngerjain PR ibunya glenik gitu ya, karena harus difoto kan gitu. Nah, makanya kenapa kok anak TK sebaiknya tidak by target itu, targetnya tidak hasilnya ya, jadi bukan memfoto hasil karyanya, tetapi prosesnya, karena yang dilihat adalah prosesnya. Begitu. Ini ada yang sekolahan ya, ada bapak ibu guru sekolahan, sebaiknya yang dinilai itu adalah prosesnya, by proses ya. Kalau hasil itu saya yakin pasti banyak orang tua yang mengerjakan kok. Yang dikerjakan orang tua apa-apa, biasanya meletot-meletot, ini enggak meletot-meletot. Pasti hasilnya adalah bagus-bagus semua. Bukan itu. Tujuan kita, pendidikan itu tujuannya tidak pada hasilnya. Sama kayak perguruan tinggi atau mahasiswa, yang kita lihat bukan mahasiswa dari sisi IP-nya harus bagus, bukan. Kalau IP-nya bagus belum tentu juga dia siap kerja. Banyak IP yang bagus tapi tidak siap kerja. Kenapa? Karena pendidikan kita tidak melihatnya by proses. Yang kita lihat itu adalah prosesnya. Bagaimana prosesnya anak itu belajar gitu. Bagaimana prosesnya anak itu nempel, mulai dari dia yang tidak bisa marah, dia mengelola emosi marahnya, terus kemudian akhirnya dia bisa nempel walaupun tidak sempurna. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan proses belajar. Inilah yang membantu anak untuk menghadapi masa pandemi ini, karena anak itu terlatih. Nah, banyak survei yang saya lakukan ya, saya kan kebetulan tadi di salah satu CV saya itu kebetulan sebagai konsultan di berbagai lembaga pendidikan, salah satunya lembaga dermatologi. Dermatologi itu lembaga talent spektrum tadi, itu untuk mengukur bakat minat anak-anak ya, melalui sidik jari, itu ilmu parapsikologi, itu dermatologi namanya. Nah, di situ hampir semua orang Indonesia gitu ya, yang rendah itu adalah kecerdasan intrapersonalnya. Apa itu kecerdasan? Kan ada 9 kecerdasan nih Bapak Ibu. Ada 9 kecerdasan di kita ini, di anak-anak kita itu ada 9. Jadi jangan cuma mikirnya matematikanya anak itu nggak bisa ngitung, harus anaknya dimarah-marahin. Tidak, anak itu tidak bisa menghitung, tapi dia punya kemampuan yang lain, ada 9. Kemampuan anak itu ada 9. Jadi jangan khawatir ya, ketika anaknya nggak bisa matematika itu bukan akhir segalanya gitu. Anak nggak bakal mati hanya gara-gara nggak bisa matematika. Anak nggak bakalan jadi miskin gara-gara nggak bisa matematika. Jadi tidak selalu harus begitu. Jadi kita lihatnya anak-anak itu punya 9 kecerdasan. Dan 9-9-nya dipunya, cuman yang menonjol itu hanya beberapa. Tidak satu, beberapa loh. Nah, salah satunya orang Indonesia karakteristiknya itu yang pola asuh dan lain sebagainya, itu kan kecerdasan itu dipengaruhi oleh pola asuh dan bawaan juga ya, unsur bawaan, dan ada proses belajar di situ. Nah, dari faktor-faktor itu, kecerdasan intrapersonal itu yang paling rendah untuk anak-anak kita ini. Apa itu kecerdasan intrapersonal? Kecerdasan mengenali dirinya sendiri, kecerdasan untuk mandiri, kecerdasan untuk memahami dirinya sendiri. Nah, makanya kenapa ketika ada PJJ atau daring itu tidak siap semua, bubar jalan semua. Coba kalau itu dia punya kecerdasan itu, lancar jaya loh. Tidak ada yang stres-stres ini, nggak ada, karena dia memahami potensi saya ada di mana. Dia mulai mandiri, dia udah punya kemandirian sendiri.
Dia sudah paham bahwa rutinitas saya, sekolah tidak sekolah, saya tetap harus bangun pagi, dan apa yang harus saya lakukan itu sudah lancar gitu. Kalau anak itu punya kecerdasan intrapersonal. Masalahnya, anak kita ini tidak memiliki kecerdasan intrapersonal. Karena salahnya siapa? Salahnya kita semua. Tidak cuma Bapak Ibu, dosen ini juga guru kita. Saya kan guru ya. Saya juga akan merasa sedikit bersalah karena kita itu sedikit mengajarkan itu ke anak-anak. Yang kita ajarkan adalah akademik terus, sehingga anak ini terbiasa dengan akademik gitu. Otaknya itu terbiasa untuk healingnya itu apa ya? Prosesinya itu ke akademik saja gitu. Sehingga intrapersonalnya nggak ada. Coba saya tanya deh, mahasiswa KKN ini aja, coba ditanya, nanti ketika lulus S1 kamu mau kerja di mana? Tak bingung, kerja di mana ya saya ya? Aduh, nggak usah kerja wes. Saya tanya, Mbak, hobinya apa? Apa ya? Nah, saya tidak punya hobi apa-apa ya, pokoknya gelinding ngono wae, yang penting urip wes, kan gitu ya. Nah, gitu. Atau kalau ada tanya, Mbak, kamu itu kelebihannya apa? Nah, badala malah tambah ngerti lagi ya. Apa ya kelebihan saya? Apa ya Bu ya kelebihan saya ya? Gitu ya. Mahasiswa saya loh yang psikologi aja saya tanya, kamu kelebihannya apa? Sebutkan 5 detik dari sekarang. Bingung loh. 5 detik dari sekarang itu 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya apa ya? Saya masih bingung. Nah dia hidup aja nggak ngerti loh kelebihan dia apa. Dia mau menjalani hidup ke depannya gitu loh. Kan gitu ya. Tapi kalau disuruh nyebutin apa kalau kekurangan kamu gitu, wow akeh gitu ya, 5 detik ya yo sak folio kan gitu ya, banyak. Karena kita itu seringnya konsentrasi pada kekurangan kita dibanding dengan kelebihan kita. Nah yuk next kita lihat lagi, so what we do sekarang. Nah ini ya, stres. Nah, kan gitu ya. Tadi kita karena mayoritas itu stres dan kurang kontrol emosi, bosan dan lain sebagainya, itu kan pencetus stres ya. Stres itu disebabkan karena apa? Nah, satu, ada yang namanya katastrofi. Itu tiba-tiba dan tidak diprediksi seperti pandemi sekarang. Pandemi itu kan tiba-tiba, mak bedunduk, kata orang Jawa ya, mak bedunduk sekonyong-konyong ya gitu ya. Kayak mahasiswa kalau jatuh cinta itu juga stresor loh, ya. Itu adalah kondisi yang tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Kalau aku jatuh cinta sama orang yang ele-elean gitu, nah gitu ya, mukanya jelek tapi Anda jatuh cinta, itu anak bedunduk, tiba-tiba saja saya jatuh cinta, nggak ngerti karena apa, nah gitu ya. Nah itu juga sama, tidak bisa diprediksi. Pandemi ini tidak bisa diprediksi, tiba-tiba ya, tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Itu merupakan stresor yang pertama. Nah, stresor yang kedua itu kejadian sehari-hari. Jadi begini, kejadian sehari-hari itu sebelum ada pandemi, ada tidak kejadian sehari-hari yang membuat Bapak Ibu dan anaknya stres? Salah satunya, Bapak Ibunya padu, wae. Atau tetangganya loh, ribut, wae tetangganya. Itu juga bikin stres karena kejadian sehari-hari. Atau bisa juga divorce ya, perceraian. Nah, itu juga kejadian sehari-hari. Nah, terus kemudian perubahan kehidupan, itu termasuk divorce ini perubahan kehidupan juga karena berubah yang statusnya istri atau ibu menjadi single parent, kan begitu. Nah, terus perubahan pindah tempat, jadi pindah-pindah itu anak, misalnya dari kota A menuju ke kota B, itu juga merupakan stresor, itu juga stresor buat anak loh. Buat orang tua juga, karena adaptasi dulu lagi, buat anak juga harus beradaptasi lagi, kan gitu. Nah, perubahan kehidupan itu juga membuat stres ya, membuat stres. Sambil saya nanti diingetin ya kalau waktunya sudah selesai. Yuk next. Next lagi. Nah, ini itu kan stresor pada umumnya ya. Nah, sekarang stresor selama pandemi. Yang membuat stres selama kita pandemi ini apa? Satu, ketakutan. Ketakutannya itu apa? Ketakutan ya macam-macam ya, ketakutan kehilangan sosialisasi, ketakutan kan ini kehilangan pekerjaan, itu juga kehilangan
apa istilahnya, sosialisasi dengan temannya ya, karena terputus. Ibu-ibu juga begitu, nggak bisa lagi, biasanya arisan PKK, sekarang nggak arisan PKK. Biasanya itu nungguin anaknya sambil ngerumpi, sambil bedolan begitu, nah ini sekarang nggak bisa. Terus bapak-bapak yang bekerja, gajinya mungkin berkurang. Nah, itu kan ketakutan-ketakutan, itu membuat stres. Terus kemudian kebebasan, sudah tidak bebas lagi, kemana-mana harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker didenda atau diingatkan sama orang lain. Nah, terus kemudian kurangnya informasi, jadi apa ya, kurang informasi, kurdet ya, kurang update, gitu ya, kurang update. Mahasiswa-mahasiswa juga begitu, jadi kurdet gitu. Tapi kalau di dunia maya jadi update, karena kan semuanya serba internet sekarang. Isu-isu itu kan muncul di dunia maya, tapi kalau yang tetangganya kenapa itu jadi tidak tahu karena tidak keluar-keluar gitu. Nah, itu adalah kurangnya informasi. Nah, ada stigma negatif juga, apalagi kalau kita kena. Nah, kemarin saya kena tracing berkali-kali itu. Nah, itu saya jadi di swab itu sudah mungkin 8 kali kali ya. Saya kena swab ya karena tracing ada yang positif, saya pasti kena tracingnya karena mau tidak mau kan saya harus berinteraksi dengan beberapa orang. Dengan klien saya itu kan kadang saya juga tatap muka. Nah, alhamdulillah sih hasilnya negatif semua. Tapi kan walaupun negatif, orang-orang itu juga curiga loh, gitu ya. Ketika saya mendekat, stop di situ, gitu. Nanti saya ketularan. Nah, itu juga stres tersendiri loh, gitu ya, stres sendiri bagi kita. Yuk kita lihat tanda-tandanya. Next, kita lihat. Nah, ini dia. Ini ya, tanda stres. Muncul nggak di bapak ibu? Nah, kita ngomongin orang tua dulu ya, baru kita ngomongin ke anak. Orang tua ini enggak gitu, suka pusing-pusing, tiba-tiba mumet, apalagi tambah wis pandemi, tambah urung gajian gitu ya. Adalah kalau perempuan-perempuan udah pandemi, uang belanja berkurang gitu ya, terus mual, jantung berdebar, keringat dingin, sulit tidur. Biasanya tidur itu jam 9 sudah tidur, sekarang tidurnya malam-malam karena masih ngerjain PR anaknya gitu ya. Nah, mudah ngompol, ini mahasiswa-mahasiswa misalnya mimpi kencing di kamar mandi, padahal ternyata kencingnya di kasur, itu tanda-tanda stres ya. Nah, tanda-tanda stres. Mimpi buruk ya, nightmare, itu juga termasuk salah satunya tanda-tanda stres. Nah, dari kognitif nih, dari kognitifnya, dari sisi otaknya ya, itu sering muncul pikiran negatif, ini ya, nah gitu. Bagi orang tua nih sukanya kayak gini ya, nah gitu. Itu adalah pikiran-pikiran negatif, itu tanda-tanda stres. Terus bingung atau konsentrasi menurun. Kunci mobil tadi di mana ya? Kunci motorku tak taruh di mana ya? Nek duit nggak pernah lupa. Nek kayak gitu lupa. Kalau nyimpen duit kan nggak lupa ya. Duit saya di mana? Oh iya deh, di warungnya Mbak Tum. Wong bar belanja kok kan ketinggalan di warungnya Mbak Tum karena udah dipakai buat belanja. Jadi ingat, masih ingat lah ya kalau uang belanja ya. Nah, terus mudah lupa, Penelope. Gitu ya, lupa tadi. Aduh, tadi aku mau ngapain ya? Terus hidupin kompor gosong. Nah, ini orang tua nih, emak-emak nih sukanya gosong. Nah, itu yang lupa. Nah, terus berpikir tidak rasional, mulai berpikir yang aneh-aneh. Terus sulit mengambil keputusan. Nah, gitu ya. Terus emosi nih, mulai cemas, khawatir, takut, marah, emosi, darah tinggi itu tadi, kecewa, sedih, sidik-sidik sedih dulu, nonton film Ikatan Cinta nangis gitu ya. Nah, kenapa kok? Nah, ini salah satunya. Kenapa kok sinetron Indonesia itu sekarang begitu digemari, booming gitu ya, bombastis gitu ya, booming karena dia muncul pada saat yang tepat. Si sinetron-sinetron itu kan tidak cuma Ikatan Cinta loh yang booming ya, yang lain-lain juga booming. Kenapa? Karena salah satunya dia di momentum yang tepat, di mana emosinya orang-orang yang pandemi ini sedang teraduk-aduk emosinya. Dia mudah khawatir, mudah cemas, mudah takut, mudah marah, mudah kecewa, mudah sedih, mudah berduka, mudah putus asa, mati rasa. Nah, itu kan semua serba rasa. Ya. Nah, sehingga sinetron itu dibunuh
sing pemain sinetronnya, sing nangis, sing nonton lho, sampai emosinya TV-nya dibanting kan gitu. Nah itu salah satunya. Itu salah satu dari tanda stresor karena pandemi, gitu ya. Nah terus kemudian secara sosial mudah curiga, tanggone ke rumah sakit batuk-batuk no guys, tanggone karena keselak sebenarnya. Terus wah langsung tutup pakai masker, pakai anduk, pakai macam-macam sampai nggak bisa bernapas. Saking tetangganya batuk-batuk, jangan-jangan COVID ini, nah kan gitu. Terus perundungan, terus tetangga yang COVID tadi terus akhirnya dijauhi, terus tidak mau apa-apa, disemprot-semprot, bendino disemprot disinfektan aja tapi nggak dikasih makan. Yo mati tuh ya, kan gitu ya. Harus tetap peduli ya perundungan itu. Jadi akhirnya dia di apa ya istilahnya disiksa kasarnya gitu ya, kayak gitu ya, tidak boleh gitu. Nah terus kemudian muncul stigma, terus mulai menarik diri, terutama yang kalau yang sudah kena ya, yang sudah kena itu menarik diri. Makanya banyak orang-orang yang tidak ngaku. Kenapa kok tidak ngaku kalau dia COVID? Karena kita itu suka melakukan perundungan itu tadi loh. Ketika tetangga ada yang COVID, yang kita lakukan apa? Kita menjauh dari dia karena takut ketularan. Tapi menjauhnya kita itu tidak manusiawi loh. Menjauh itu boleh karena kita takut ketularan. Kita jaga diri, iya. Imunitas kita yang kita naikkan, tetapi kepedulian kita terhadap tetangga tetap ya kita kasih makan lah, cantolin di pagernya, tetap say hello, ditanya kabarnya bagaimana. Ini di WA ya, enggak pernah WA setelah itu. Emang WA bisa menularkan virus kan? Enggak, saking takutnya gitu loh. Sehingga banyak orang yang tidak mau ngaku. Nah, bisa juga saking stresnya itu kita mati rasa. Pandemi ini bikin orang itu mati rasa sehingga tidak takut yang namanya COVID. Kan ada tahu beberapa orang yang apa itu COVID? Enggak ada kok, kalah itu kan cuman apa politik, nah, kan gitu ya. Banyak yang kayak gitu karena apa? Dia udah apatis, udah mati rasa. Apatis itu adalah tingkat yang paling tinggi ketika dia sangat stres. Itu adalah dampaknya. Makanya kalau klien-klien saya itu datang ke tempat saya, dia membenci orang tuanya, itu saya ketawa tuh, gitu. Saya itu benci sama bapak ibu saya. Saya itu cita-cita saya adalah saya bunuh bapak saya. Ada loh yang kayak gitu. Cita-cita kamu apa sih? Kan saya tanya gitu kan. Cita-cita kamu apa sih, Dek? Saya membunuh bapak saya. Gila kan? Saya karena saya terbiasa. Jadi karena waktu saya dulu kan psikolognya kepolisian ya, mungkin 8 tahun lah saya bekerja di kepolisian. Itu kasus yang saya tangani itu hampir semuanya itu tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, sama kekerasan dalam berpacaran. Ini mahasiswa, kekerasan dalam berpacaran itu juga bisa dilaporkan dan bisa diproses. Nah, itu salah satunya adalah mereka apatis. Ketika mereka sudah dalam tingkat stres yang akut, maka yang bisa dia lakukan tidak depresi. Nah, depresi itu masih malah lebih enak loh saya sembuhkan kalau depresi. Misalnya mau bunuh diri gitu ya, mau bunuh diri asal belum mati loh ya. Kalau udah mati kan saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kalau saya ditelepon sama kepolisian, Bu ada yang mau bunuh diri nih gitu. Ada yang mau apa sudah bunuh diri, mati nggak? Saya bilang gitu, mati. Oh ya sudah, kalau mati kan saya tinggal sama orang tuanya toh, sama keluarganya, saya kuatkan keluarganya. Tapi ya mau gimana? Nah, kalau sudah meninggal, yuk saya nggak mungkin sama mosok saya mau sama mayatnya kan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan supaya dia tidak sampai bunuh diri kan begitu. Itu lebih mudah saya lakukan dibanding dengan ketika dia sudah sampai akut sehingga dia mati rasa, itu yang bahaya. Anak-anak kita Pak, Bapak Ibu, kalau sudah sampai mati rasa itu yang stres ibunya, karena sangat sulit untuk disembuhkan. Bukan tidak bisa ya, tapi sulit untuk disembuhkan. Bukan nggak bisa, tapi lama, prosesnya sangat lama dan butuh waktu, butuh tenaga yang ekstra begitu untuk menyembuhkan ini. Kita juga begitu. Gimana sih rasanya menjelasin ke orang yang tidak percaya? Kamu tuh pakai masker ngapain? COVID aja, urip mati lah ya di tangan Tuhan. Ya nek di tanganku kowe sik dhewe tak jabut kan gitu ya. Kan gitu. Kan kasarnya gitu ya. Nah, tapi kan ini tidak ya. Nah, kan susah menjelaskan. Nah, kalau sudah sampai mati rasa itu bahaya.
Oh, yuk kita lihat lagi. Kita fokus ke orang tua sekarang. Yuk, next. Nah, ini dia. Sekarang kita new normal. Nah, ini yang terjadi tadi ya, yang terjadi. Yuk, next selanjutnya. Ini saya nggak bahas karena sudah saya bahas di atas. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk mengatasi pandemi ini? Ya, flight, terbang, dihindari saja, gitu, atau bertahan. Maka yang kita pilih adalah yang bertahan kalau kita sehat ya. Kalau Anda kita orang-orang yang sakit secara kejiwaannya memilih untuk flight, hindari saja. Nah, kalau kita fight, bertahan, menghindari dalam arti kalau yang tadi gangguan itu ya menghindari itu dengan mengakhiri hidupnya kan begitu. Tapi kalau menghindari jadi cara berjuang itu ada juga yang kita boleh menghindari. Di saat-saat tertentu kita hindari boleh. Nanti saya akan bahas ya, kapan kita bisa menghindari, kapan kita harus bertahan. Nah ini, stres itu kalau anak kita Bu, Bapak Ibu, kalau anak kita sudah stres, maka yang terjadi apa? Yang tumbuh itu hormon kortisolnya. Ini Bu Anita masih paham betul nih ya, hormon kortisol. Nah hormon kortisol itu fungsinya untuk apa? Nah kalau hormon kortisolnya itu muncul, itu akan menghambat yang namanya otak tengah kita. Nah, otak tengah itu fungsinya adalah untuk menganalisis, berpikir, untuk kemampuan berpikir, bermain logika, ngono loh. Jadi, bisa dipahami kalau kita stres, hormon kortisolnya itu yang kental, maka anak kita sudah tidak bisa berpikir rasional lagi. Makanya banyak anak-anak sekarang itu hanya gara-gara tidak dikasih sepeda langsung bunuh diri. Gara-gara tidak dikasih uang saku langsung dia membunuh bapaknya, langsung memecahkan kaca atau apalah kelakuan-kelakuan yang di luar nalar gitu ya gitu. Nah termasuk salah satunya tidak bisa berpikir panjang, itu adalah kemampuan berpikir. Nah, sama ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu yang kalau dia stres, ibu-ibu stres, hormon kortisolnya yang muncul, maka yang terjadi apa? Ibu-ibu itu susah untuk berpikir jernih. Sehingga yang terjadi adalah ibu-ibu itu sudah tidak bisa berpikir rasional, ngajak anak-anaknya bunuh diri. Nah, kasus yang di Bandung kan kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ibu-ibu itu muni-muni lah jelas, nggak tahu malu lagi gitu. Nggak punya malu lagi. Anaknya dikata-katain di depan umum, di tetangga-tetangga itu pada ngumpul aja anaknya dikata-katain gitu. Nah itu salah satunya. Nah ini ada juga, ini klien saya ada loh yang kayak gitu sama anaknya sendiri. Jadi dia kehilangan hanya gara-gara kehilangan uang 100.000. Dia nuduh anaknya yang nyuri. Yang terjadi apa? Dia hubungi anak-anak teman-temannya anaknya pakai HP-nya anaknya, disuruh ngumpul ke rumahnya dia, ke rumahnya si anak ini. Terus anaknya itu ditali di tiang bendera, terus disemprot pakai selang itu, disemprot pakai selang, dipertontonkan anak-anak teman-temannya loh. Yang stres kan bapaknya ini ya, gila bapaknya itu. Tapi tidak ada yang nolong loh. Nah si anak ini itu yang yang terjadi gitu. Terus bagaimana nasibnya anak ini? Ya dia malu lah, dipertontonkan malu. Itu kan berarti bapaknya saking stresnya sehingga berpikirnya itu tidak bisa. Nah anak-anak coba bayangkan, kalau anak-anak begini, kalau anak kita stres, kalau bapak ibu suka yang muni-muni aja ya, itu stres anaknya. Ketika anaknya stres, diajari 1 tambah 1 aja enggak bisa. Sekarang kita aja nih mahasiswa ini kalau ujian ya waktunya terbatas, dosennya galak setengah mati misalnya gitu ya, itu yang muncul kan stres ya. Terus kemudian hormon kortisolnya yang muncul, sehingga yang terjadi 1 tambah 1 aja pakai kalkulator kok mereka, aduh 1 tambah 1 piro ya, nah, gitu ya, saking stresnya gitu. Jadi jangan sampai stres lah. Ibu bapak juga begitu, jangan sampai kita stres. Kalau ibu bapak stres, hormon kortisolnya yang muncul, bapak itu gimana mau ngajarin anaknya bapak ibu? Kalau bapak ibu aja tidak bisa berpikir jernih, kemampuan berpikirnya tidak bisa. Yang bisa adalah anaknya ditekan-tekan terus, anaknya stres. Ketika anaknya stres, diajarin nulis jora iso gitu. Karena anaknya stres karena anaknya
hormon kortisolnya itu menghambat gitu. Nah, kebalikannya, kalau anaknya happy ya, kalau everybody happy now gitu ya, kalau semuanya happy, itu yang muncul adalah hormon apa? Hormon apa ini? Hormon serotonin. Apa itu hormon serotonin? Hormon itu bisa untuk melancarkan semua, termasuk kemampuan berpikirnya tadi. Gitu. Nah, itu sudah bisa semua berpikirnya, anaknya jadi lancar. Terus bapak ibu-ibu ini terutama, Anda itu nggak perlu pakai krim-krim anti-aging. Kalau Anda happy, karena hormon serotonin itu tadi itu juga memproduksi anti-aging. Ah, Bu Anita nanti boleh meneliti itu Bu Anita. Kalau happy itu tuh awet muda. Gitu. Umur saya itu sudah 45 loh. Tapi banyak orang yang tidak tahu kalau umur saya itu sudah 45. Kalau Anda bertatap muka langsung dengan saya, itu nggak tahu. Banyak orang itu yang salah terkecoh begitu. Ya kita happy aja. Masalah itu kan sudah terjadi ya. Pandemi itu kan terjadi. Terus kita mau apa? Ya acceptance. Ya terima no. Nah, wong sudah terjadi. Apa kita bisa mengusir itu? Kan tidak bisa. Itu sudah terjadi. Maka yang bisa kita lakukan acceptance. Kita harus terima itu. Terima saja. Gitu nah. Kayak gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Next. Nah, ini dia perannya terus bagaimana nih? Nah, satu perannya itu memastikan menjaga dan memastikan anak menerapkan hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua melakukan kegiatan bersama. Ya, memastikan dulu anaknya itu hidup sehat dan ini terus kemudian melakukan kegiatan bersama, menjalin komunikasi, menciptakan lingkungan yang nyaman, ciptakan lingkungan yang nyaman. Ojo nesu-nesu wae kan gitu ya. Terus mendampingi anak mengerjakan tugas sekolah. Kalau ibu bapak nggak mau stres, yang mengerjakan siapa? Anaknya, jangan ibunya. Yang bikin stres adalah yang ngerjain ibunya. Ah, ibu-ibu wis umure 40 kon dadi anak TK. Ya stres lah gitu. Dan sudah lewat masanya, gitu ya. Ya biarkan anaknya yang menyelesaikan. Masalahnya kita itu tidak sabar. Padahal kalau kita sabar sedikit saja itu anak bisa menyelesaikan. Memang anak itu butuh waktu yang lebih lama. Coba tanya sama guru-guru TK-nya di sini. Ketika kita itu punya program pembelajaran, berapa sih untuk membuat topi atau kapal, wes? Mewarnai kapal ya, wes. Mewarnai kapal itu anak itu diberi waktu berapa sih satu kali apa namanya itu pembelajaran kan, satu kali kegiatan kan 30 sampai 45 menit loh. Lah orang tuanya loh baru 5 menit anaknya cepet toh, aja ndelok-ndelok rono rene, pokoknya fokus gitu. Lah anak ayo kon mewarnai kon jingleng gini aja ya nggak bisa. Wong di sekolah aja tidak begitu kok. Di sekolah itu anaknya ya rono rene gitu ya, terus nyolek koncone, terus bu pipis gitu, pipis dulu terus gini. Pokoknya dalam waktu 45 menit itu baru selesai gitu. Gitu, itu aja disambi-sambi anaknya. Karena apa? Anak-anak itu punya 3 gaya belajar Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Ini mungkin sering dilakukan, tapi saya ulangi biar tidak stres. Gaya belajarnya apa nih? 3 ini. 1 auditory, kinestetik, sama visual. Auditory itu ada 2. Auditory musikal dan auditory linguistik. Musikal itu seperti apa? Anak itu harus mendengarkan musik. Mahasiswa nih terutama ngapalin sambil dengerin musik karena itu memang gaya belajarnya dia. Kalau musiknya dimatiin maka dia harus hafal-hafal gitu. Nah, maka musiknya dia dengerin musik gitu. Banyak orang tua yang khawatir nanti malah nganu musiknya yang denger. Makanya ada anak-anak itu yang dia itu ketika belajar kok ada suara TV masih ada karena dia gaya belajarnya adalah auditory musik, dia harus mendengarkan sesuatu begitu. Termasuk ketika mahasiswa ngapalin nih, anak-anak kita ngapalin hafalan loh, hafalan itu sambil gemimil, gitu ya sambil gemimil, karena itu gaya belajarnya adalah auditory musik, karena dia harus dengerin. Kalau dia diem toh, aku juga bisa fokus nih. Kamu kalau ngapalin itu diem aja. Terus akhirnya dia diem ngapalin. Orang apa-apa, nggak apa-apa. Karena gaya belajarnya memang begitu, Bapak Ibu. Anaknya bisa ngelola sendiri kok itu.
Tapi don't worry ya, gitu. Jadi apalagi dimarah-marahin anaknya. Kok ini loh nyanyi-nyanyi kok malah ora apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, padahal dia adalah gayanya begitu. Nah, kalau yang linguis, makanya kan Bapak Ibu kalau minta anaknya, anak-anak yang dengan gaya belajar ini, kalau ngajarin anaknya itu harus pakai logat, pakai irama, jangan delujur. Ini cepat dikerjakan. Iya toh kowe kayak gini aja nggak bisa. Nah, itu kan delujur tuh. Marah-marah tapi delujur, tahu delujur ya, delujur tuh datar. Makanya bisa kita lakukan, Dek, sini kita kerjakan yuk. Gitu. Nomor 1. Nah, kayak gitu loh. Ada iramanya gitu loh. Nah, itu anak lebih coba nanti dicoba ya ibu-ibu, dicoba. Anak saya apa ya gaya belajarnya? Nah, kalau belum tahu mengenali gaya belajar, sekolahan ya gitu ya. Ini masih ada sekolahannya kan, guru sekolahannya. Kalau nanti diajarkan ya untuk orang tuanya mengenali gaya belajar anak itu bagaimana. Kan ada asesmen awal, deteksi dini, kecenderungan anak kita ini belajar di mana kecenderungan learning style-nya seperti apa. Nah, gitu. Tidak mesti satu loh, boleh tiga-tiganya. Ada nggak? Ada. 2 ya boleh, 1 juga bisa. Kayak itu tidak mesti 1. Terus ya, auditori. Yang kedua itu visual. Visual itu ada yang picture, ada yang word. Picture itu yang kayak apa? Yang gambar. Dia senang banget yang gambar-gambar. Jadi kalau mau ngajarin anaknya, kalau mau nasihatin anaknya, pakainya apa? Pakainya gambar. Ya, pakainya gambar. Ini loh, gambar atau video cerita. Jadi diceritain gitu, diceritain ya, storytelling. Nah, kayak gitu. Terus ini mahasiswa biasanya grafik apa-apa tuh pinter banget baca grafik dan lain sebagainya. Visual itu, visual, picture, visual word apa? Tulisan. Jadi anak-anak itu lebih suka menulis. Nah, terus kemudian kinestetik. Kinestetik itu ada yang body movement, semua bergerak. Terus ada yang kinestetik. Saya termasuk yang kinestetik. Jadi nggak bisa diem. Kalau saya disuruh jadi pembicara kok menengguain lagi, jadi peran orang tua adalah, wah, saya nggak akan bisa bercerita panjang lebar, gitu ya. Saya 5 menit selesai, gitu ya. 5 menit selesai itu. Tapi kalau karena saya itu gaya belajar saya adalah kinestetik, maka saya bergerak. Makanya dari tadi saya begini-begini, gerakan tangan saya. Nah, itu body movement. Saya ndelala itu dua-duanya, body movement iya, kinestetik iya. Kinestetik itu contohnya apa? Sebelum belajar itu, kalau anaknya suruh, ayo sekarang belajar, dibuka-buka dulu bukunya, diuntel-untel bukunya, gitu ya, pinggir bukunya itu loh. Terus atau nyobek-nyobek kertas. Kalau dulu apa ya, sukanya itu penghapus itu dicuil-cuil sampai kecil-kecil gitu. Kalau mahasiswa itu sukanya cetek gitu, pulpen. Cetik-cetik bolpen loh, cetik atau terima telepon tuh sambil mainan di kertas itu bunder sampai sobek kertasnya kan gitu ya. Nah, pakai bolpen itu bunder itu sambil terima telepon sambil gitu ya, oke deh gitu, tiba-tiba udah bolong kertasnya. Atau kalau dengerin dosennya di bagian halaman belakang bukumu itu ada gambar-gambar macam-macam, kupu-kupu gitu ya. Dosennya nerangin tentang farmakologi, mahasiswanya gambarnya kupu-kupu gitu ya di belakang, karena itu adalah gaya belajar dia. Jadi bagian belakang nih mesti mayoritas mahasiswa juga kayak gitu ya. Saya yakin nih halaman belakang newsleaf Anda, halaman belakang buku Anda itu mesti banyak coretan-coretan. Makanya biasanya nih orang tua yang datang ke saya ngomong, anak saya itu kok agak aneh ya. Agak anehnya bagaimana? Dia tuh suka kalau marah tuh jempalek nggak jelas gitu ya, jempalek nggak jelas atau mukul gitu ya, atau dia itu menyendiri, sukanya marah-marah, kalau ditanya itu nyengol, terus nggak pernah mau negur saya itu hanya sekecap 2 kecap kata gitu ya, hanya ketika ditanya. Biasanya saya minta, ibu saya boleh minta bukunya, salah satu buku saja, buku pelajaran boleh, buku apa saja boleh, bukunya dia. Kemudian saya suruh fotokan di bagian belakang, karena itu yang mencerminkan anak yang sesungguhnya itu bagian belakang. Jadi nih mahasiswa, yang mencerminkan Anda yang sesungguhnya itu bagian belakang buku Anda dulu, gitu ya. Kalau Anda itu orangnya baru putus cinta, gambar hati tuh patah-patahin dulu ya, gambar hati dibul-bul lah gitu ya, kayak gitu. Itu bagian belakang. Nah, tulisan Anda itu mencerminkan perasaan Anda saat ini, gitu.
Nah, terus kemudian udah ya mendampingi, mengerjakan. Terus orang tua itu menjadi role model. Jadi kalau Anda mau ngajarin anak tadi ya, saya stres karena anak saya itu kalau nggak didampingi itu lari-lari kemana-mana gitu. Ya iya, karena Anda mendampinginya, Anda yang ngerjain, dampingi saja, anak-anaknya didampingi, ini ya nak tugasmu, terus ibu itu juga mengerjakan tugasnya ibu. Tugasnya ibu apa? Ya di situ, tapi ibu baca aja, entah itu baca buku kek, baca koran kek, jangan HP loh, tapi ya jangan main HP, jangan beli anan buku, karena belajar itu identik dengan buku kan, bukan dengan HP. HP itu kan hanya sarana untuk mengirimkan pesan, tapi kan pelajaran itu ada di buku kan, ada disuruh di buku, misalnya mewarnai apa buku, berarti orang tua di situ itu menjadi model-modelnya. Kita pengen belajar ya kita belajar, anaknya disuruh belajar itu ini ganan metonggone tumpi kayak covid yo malah ngerti ya anak yang nggak bisa konsentrasi lah gue aman kok kalau kayak gitu mendampingi anak bukan mengerjakan bukan mengerjakan punya anak, mendampingi saja. Nah ini tugas PR ini lo baca ya, PR-nya adalah ini dikerjakan. Oke, saya akan kerjakan, mama mau jadi PR-nya mama punya PR bunyi kayak gitu. Apa baca ini harus pinter, kamu aja pinter masuk mama nggak pinter. Nah itu perkara baca masalah gosip apa-apa, tapi buku bentuknya gitu. Dan di ruang belajar ya, di ruang belajar. Nah, jangan anaknya itu belajar gue nonton sinetron, ya bubar, role model. Anaknya belajar ibu nonton sinetron, begitu anaknya takon saya toh jawab itu lo pelajaran dewe ini menegangkan gitu ya. Nah, anaknya kan tidak diperhatikan. Terus ketika anaknya mutung ibu nesu-nesu, nah nggak boleh ya, itu tidak. Nah terus kemudian ada pengawasan ya, ada pengawasan juga. Terus kemudian pengawasan terhadap keluarga. Jadi terus kemudian memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tugasnya, makanya saya bilang peran itu tidak cuma ibu tok loh, bapak juga iya, karena ada pemenuhan kebutuhan di situ, pemenuhan kebutuhan keluarga. Keluarga itu tidak hanya materi saja, juga kasih sayang, juga perhatian gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Yuk kita lagi udah 9:30, next. Takutnya nanti biar diskusinya panjang. Nah tipsnya nih, tipsnya itu apa? Nah, tipsnya untuk orang tua nih. Tipsnya apa nih? Gitu. Nah ini ya, meyakinkan akan ketidakpastian sekolah itu apa ya? Istilahnya apa yang dirasakan oleh anak itu tentang ketidakpastian itu orang tua memahami gitu. Misalnya, Dek, ini ya nanti sekolah ya daring ya. Daring lagi, dari bosan aku mah gitu. Iya, mama tahu kok gitu. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Nanti paling juga nggak lama kok nanti juga bisa ketemu lagi sama teman-teman gitu. Kapan mah? Gitu. Oh iya, tak ceritain ya nanti tuh kalau COVID ini sudah selesai, itu kita bisa ketemu loh nak, kita bisa ke mall lagi, kayak gitu. Jadi kita memberikan harapan, kita bisa memahami bahwa anak itu bosan. Kalau bosan ya jangan dipaksa. Ketika anak bosan, daring lagi, gini nak, kita main dulu, habis itu kita baru belajar bersama-sama, gitu. Ya ada anaknya ajak main dulu, main apa? Dakon, ya udah main dakon dulu, berapa menit ya? 15 menit. Nah sekarang kalau sudah selesai, yuk kita main bersama-sama. Memang gini, memang peran orang tua itu di masa daring ini memang ekstra. Itu mau tidak mau memang harus diakui itu. Nah gitu ya. Nah ini perubahan tidak lama, membangun ketahanan akan ketidakpastian, dengarkan kekhawatiran itu tadi, terus bagikan pengalaman. Jadi kita tuh gini, kenapa kok anak-anak itu banyak yang stres ya? Karena kita itu jarang mendapatkan. Nih, saya salah satunya mahasiswa nih. Mahasiswa ketika kuliah daring, kuliahnya kan di rumah ya. Ibu bapak kan sibuk sendiri-sendiri. Tapi sehingga yang dulu waktu kuliah offline yang bisa luring sama dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu sudah bisa tatap muka dulu ya sebelum pandemi, ketika tatap muka orang tua kan jemput nih
nganter, terus kemudian nunggu kadang-kadang ditinggal dulu, ditinggal belanja-belanja kayak gitu ya, terus habis itu jemput anaknya. Ketika anak di sekolah, ibunya sambil motong-motong, apa yang ibu lakukan sama bapak lakukan? Ibu sama bapak itu bertanya ke anaknya, nah kayak mau di sekolah nggak diajarin apa kan gitu, iya kan? Sekarang nggak pernah ibu tanyakan itu, hilang itu. Mahasiswa aja nggak ditanyain, kayak mau kuliah apa toh? Nah gitu, tidak ada. Begitu dari anaknya daring gitu, oh ya anaknya anak-anak aja ketika daring ya, ya kalau kadang disambi apa gitu ya mahasiswa gitu. Nah itu ibunya cuma lihat, oh anak saya daring, hanya itu, oh anak saya daring udah. Karena ibunya merasa bahwa saya sudah tahu bahwa tadi itu pekerjaannya adalah mewarnai dan saya itu membantu anak saya mewarnai, sehingga saya tidak tanya lagi. Itulah yang membuat lost nih, bolong di sini. Kita kan nggak pernah nanya loh sama anaknya. Nah, kita tanya, begitu selesai dari yang Anda lakukan apa? Alhamdulillah, wis rampung. Saya seneng wong tuane gitu ya, wis rampung, wis kono dolan karo kancamu. Tapi kita nggak pernah tanya loh ke anak perasaanmu gimana. Terus kemudian, hebat gitu, hebat nah. Alhamdulillah rampung. Wes gitu, wes anaknya disuruh pergi ya, suruh main sama temennya. Tapi kan kita nggak pernah terus hasil karyanya, saya tanya, hasil karya anak yang sudah dibuat setelah difoto ke gurunya, apa yang dilakukan? Delehnya gitu aja ya, delehnya apa bahasa Indonesia? Ditaruh gitu aja ya, ditaruh gitu aja. Kenapa tidak pernah dipajang? Di sekolah dipajang loh itu, di sekolah dipajang, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan diri anaknya, menumbuhkan rasa bahwa saya itu ada, saya itu diakui. Dipajang aja di ruang tamu. Ruang tamunya pakai benang kenur gitu loh. Tahu ya benang kenur atau benang jahit lah kalau nggak punya benang kenur. Atau rafia dari dipaku, nek nggak dipaku ya disolasi gitu, ditaruh gitu terus tempel-tempelnya dicantol-cantol kayak gitu. Oh ini pekerjaan kamu hari ini nak gitu. Nanti kalau ada tamu, siapa sih gawe kapal-kapalan jempale gitu. Aku Pak D gitu, wah hebat ya kamu, gitu. Ketika dia ngomongin hebat saja, itu menumbuhkan rasa percaya diri loh, sehingga kecerdasan intrapersonalnya tadi itu kena Bu, Pak, tumbuh. Nah masalahnya kita itu jarang kayak gitu. Pekerjaan mau terima rapot aja, rapotnya habis terima rapotnya digledek kayak gitu aja kok. Ya, tersisa 5 menit, oke baiklah. Oke next, karena sudah dikasih tahu hanya 5 menit, yuk next. Kayaknya slide saya yang terakhir deh. Nah, ini kayaknya slide saya jelas ya. Nah, agar dapat beradaptasi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? 1, modeling. Kasih contoh Bu, Pak, Ibu harus berperilaku itu dulu. Kalau Ibu ngajarin anak pakai masker, Ibu wae ngurumpi karo tonggone nganggo masker. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Anak ibu tuh jangan lupa, anak ibu itu usianya, kalau usianya usia TK ya, berarti usia 4 tahun ya, 4-5 tahun sampai 6 tahun kan. Nah, usia 4 sampai 6 tahun itu adalah masanya dia meniru, sehingga harus ada modeling. Termasuk ketika ibu mau mengajarkan anaknya untuk percaya diri, anak saya itu nggak pernah mau loh diajak maju ke depan gitu. Orang kok rapedean kayak gitu ya. Anaknya ketika ada acara didorong-dorong gitu, ayo cepet toh kamu tuh loh, lihat teman kamu aja mau kok, kamu nggak mau sih gitu. Nah ibu ngajarin itu enggak. Ketika misalnya arisan PKK, anaknya diajak nih arisan PKK gitu, ayo ibu-ibu siapa yang mau nyanyi, yang mau memimpin lagu lagu wajib ya biasanya, siapa yang mau memimpin lagu wajib, ibu yang menang baik. Coba kalau ibunya gini, saya Bu, saya mau memimpin. Nah anaknya lihat itu, ibu saya aja berani kok, oh berarti saya harus berani. Ngono loh, kasih model. Nah kalau ibunya sama bapaknya aja nggak pernah ngasih model kok nyuruh anaknya kayak gitu, ya nggak bisa. Di usia TK ya yang saya maksud ya, kalau mahasiswa beda lagi. Modeling, harus dikasih model dulu. Kalau ibu bapak nggak pengen anaknya itu kalau marah jembalik, ibu kalau marah ya jangan jembalik. Ibu nggak marah sama anaknya,
Ibu kan kalau marahin anaknya nggak jembalik-jembalik, tapi marahi suaminya jembalik-jembalik. Ya sama aja, anaknya denger kan? Nah itu lihat, atau marahin pembantunya. Ada klien saya bilang ke saya tidak pernah ngajarin anak saya itu berbicara kotor atau bersuara keras. Saya halus, memang ibunya itu sama anaknya halus banget. Sama suaminya itu sangat halus. Tapi ternyata kalau sama pembantunya, sama pembantunya itu sangar dia. Kalau ngata-ngatai pembantunya, kamu tuh bisa nggak sih, ngerti nggak sih, gitu. Anaknya lihat itu, sehingga anaknya modeling itu. Gitu. Modeling itu yang pertama. Apa yang ibu harapkan sih sebenarnya dari anak? Itu harus ibu lakukan dulu. Ibu pengen anaknya apa? Sopan. Ibu harus sopan dulu. Nah, kamu sudah makan apa belum? Karena sama suaminya, walaupun suaminya nggak ngasih uang hari ini suaminya tidak ngasih, biasanya dikasih 100.000, hari ini dikasihnya 50.000, ya tetap ramah sama suaminya di depan anaknya. Perkara nanti di kamar itu perengat perut ya itu urusan beda ya. Tapi di depan anaknya itu harus model yang baik. Bapak mau makan apa? Saya asam ini Pak, gitu, tambahin gula sing garam sokeh gitu ya. Saya juga keasinan, itu harus tetap senyum, simetris dulu ya Pak ya, senyumnya walaupun keasinan gitu ya, tetap harus senyum simetris gitu. Nah itu harus modeling ke anak. Kalau itu nggak dapat nggak bisa. Makanya kalau saya bilang ada klien saya, anaknya itu bunuh diri, dia silet, bukan menyilet, jadi dia pecahin kaca, terus kacanya itu dia taruh dia gores ke tangan, dan dia masuk rumah sakit ya, terus sudah ditangani, diperban dan lain sebagainya, masih hidup, tapi masih lempe-lempe begitu, dibawa ke tempat saya. Terus ibunya bilang, saya serahkan ini ya Bu, anak saya itu depresi gitu. Terus saya bilang, ini kalau ibu sama bapak tidak ikut terapi, saya nggak bisa menyembuhkan anak itu. Saya mungkin bisa, tapi nanti kalau ada masalah lagi dia akan berlaku itu lagi. Kalau menyembuhkan dari akarnya, berarti kalau dari akarnya saya butuh orang juga. Gitu. Kadang ada loh, anak itu bermasalah nih. Ini anak saya itu nggak mau ngomong nih, gitu ya. Dia itu diem aja, memang anak itu nggak mau ngomong, jadi masuk ketika dia di kelas itu dia cuma di depan pintu kelas duduk gini aja sampai kelasnya selesai. Kalau dia mau masuk ke kelas, dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma diem aja. Ketika gurunya ngomong tulis gitu, dia baru nulis. Tapi diem, tidak ada ekspresi, no ekspresi. Nah, terus kemudian ibunya datang ke tempat saya. Ini sehari-hari sama bapaknya, gitu. Dihandle, maksudnya anak ibunya punya adik ya, punya anak kecil lagi. Nah, ini dihandle. Oke ya, kalau kayak gitu, silahkan saya bilang. Oke Bu, kalau begitu saya bawakan seminggu 2 kali. Anaknya saya bawa ke sini, bukan bapaknya. Karena yang saya harus terapi adalah bapaknya, bukan anaknya. Bapaknya sembuh, anaknya sembuh. Nah, terus karena waktunya sudah habis, saya percepat repetisi. Harus diulang-ulang. Ibu maunya apa? Anaknya itu maunya sopan, harus perilaku itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi jangan cuma 1 kali Ibu ngajarinya. Harus dilakukan terus-menerus. Setelah dilakukan terus-menerus, apa yang dilakukan? Reinforcement, harus dikuatkan. Dikuatkan dengan cara apa? Memberi pujian. Jangan pelit Bu. Pujian enggak bayar loh. Ngasih pujian kan enggak bayar. Jangan pelit. Ya, jangan pelit, kasih pujian. Kalau anaknya bisa, ya dipuji. Tapi juga jangan berlebihan, jangan lebay. Misalnya contoh anak TK seharusnya sudah bisa pakai kaos kaki sendiri toh. Nah, ketika dia sudah bisa pakai kaos kaki sendiri, wah hebat, sudah bisa pakai kaos kaki sendiri. Itu menjadi positif, itu menjadi positivity toxic namanya. Kalimat positif tapi racun bagi anaknya. Sehingga yang terjadi apa? Nanti anaknya malah bermasalah. Nah, gitu. Jadi pujian itu bisa negatif, bisa positif, Ibu. Kalau positif itu fungsinya nanti reinforcement. Kalau negatif fungsinya menjadi positivity toxic atau kalimat positif yang beracun. Nah, nanti dampaknya luar biasa itu. Gitu ya. Oke, sudah Mbak? Sudah habis waktunya ya. Sudah habis. Biasanya saya ngasih gini 4 jam soalnya. Enggak bercanda. Ya, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
Iya, saja Bu. Oke. Iya, assalamualaikum. Iya, Jalan aja, Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini Bu, nama saya Pak Sutrisman. Kebetulan saya ada di Kalimantan ini Bu. Ya. Oh, jauh sekali ya, Pak ya. Iya, kami sangat sangat senang sekali dengan materi yang disampaikan Ibu, Ya. dan saya sangat sangat apa ya istilahnya, banyak hal yang saya dapatkan dari apa materi yang disampaikan ini. Nah, ada yang ingin saya tanyakan Bu. Ya. Saya punya anak, kebetulan anak saya SMP baru mau naik kelas 2. Nah, di sekolah itu begitu banyak kegiatan ekstra yang diikuti. Terus yang tadinya itu soal makan itu banyak gitu, suka makan. Tapi begitu banyak kegiatan di sekolah itu, makannya tuh jadi kurang gitu. Kira-kira apa itu salah satu penyebab stres juga ya Bu? Nafsu makannya berkurang seperti itu. Oke. Ya. Nah, mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Baik, Bapak usia SMP ya? SMP usia berapa Pak? Usia putra. Ya. Iya, usia 12 tahun. Ya. Okay. Baik Bapak. Kalau usia 11 sampai 12 tahun itu sudah masuk ke masa remaja Bapak. Jadi masuk masa remaja itu memang pertumbuhannya sangat pesat ya, pertumbuhan dan pubertas Bapak. Jadi yang membuat stres pada usia remaja itu banyak. Tidak cuma aktivitas tadi, tidak hanya sekedar ekstra yang lebih begitu, tapi juga mulai tertarik dengan lawan jenis. Sudah mulai dorongan seksualnya sudah mulai tumbuh di situ. Sudah mulai dia itu beradaptasi dengan secondary seksualnya ya, jadi mulai tumbuh rambut di ketiaknya, mulai tumbuh kumis, terus kemudian dia mulai mimpi basah gitu. Nah, itu kan juga menjadi, kalau dulu itu mungkin nafsu makannya itu banyak ya, jadi dia makannya kan banyak sekali. Nah, cuman ketika dia punya aktivitas yang banyak, nafsu makannya menjadi berkurang. Nah, tanda-tanda stres itu salah satunya juga dari sisi pencernaan. Jadi ini Pak, stres itu ada 3 ciri utama. Salah satunya itu ada di fisik ya, fisik, terus kemudian dari kognitif tadi, terus kemudian dari emosinya. Nah, kita bicara tentang fisiknya ya. Kalau orang stres itu bisa banyak makan atau kurang makan gitu. Artinya tidak lagi tertarik dengan makan gitu. Dia sudah merasa kenyang. Kenapa kok dia sudah merasa kenyang? Karena itu emosinya juga sudah mulai gejolak emosinya juga sudah mulai berpengaruh di situ Bapak. Sehingga dia merasa kenyang di situ dengan ekstra yang sangat banyak gitu. Nah, caranya bagaimana gitu. Apalagi ini masa pertumbuhan itu kan juga harus makanan juga harus banyak ya nutrisinya. Nah, kalau tidak juga akan bermasalah. Sehingga di sini peran Bapak tidak lagi sebagai orang tua Bapak. Kalau sama anak SMP itu kita perannya kalau ngomong itu agak nanggung gitu. Agak nanggung tuh kita sebagai teman dulu. Jadi ngomongnya itu kalau mau tidur. Kenapa kok kalau mau tidur? Karena kalau mau tidur anak itu rileks. Jadi posisi rileks, pas anaknya santai Pak. Anaknya santai begitu, Paknya juga santai, tidak ada pekerjaan apa-apa. Dia mau tidur, sudah lir-lir itu loh Pak, sudah mau tidur. Jadi pas mau tidur begitu, itu sambil dielus-elus saja. Kalau laki-laki ya, karena laki-laki itu searah saja Pak, satu aja di bagian belakang sini loh. Dia miring gitu, nah gitu. Jadi dielus-elus saja gini Pak. Gitu. Kalau perempuan naik turun nih, kalau perempuan beda ya. Pak perempuan naik turun ini salah satu self talk namanya. Seharusnya itu dilakukan anak sendiri, tapi karena anaknya kita mau bicara sama anaknya, dielus-elus saja sambil kita bilang, nah papa mau tanya, kegiatan kamu itu kan banyak tuh nak, gitu. Kamu seneng nggak sih, gitu? Dengan itu seneng kok Pak, misalnya gitu ya, seneng kok Pak, gitu. Terus yang paling kamu suka apa, gitu.
Nah, kayak gitu Pak. Jadi sering kadang-kadang begini, kadang-kadang itu ketika nafsu makannya dia berkurang, mungkin makan di rumah ya itu berkurang, mungkin di luar itu bisa juga dia nyemil atau dijajakin sama temennya. Karena begini Pak, usia SMP itu nomor satu bukan orang tua lagi. Jadi mohon maaf ya bagi orang tua yang memiliki anak SMP ke atas, termasuk yang kuliah ini, gitu ya. Nomor satu itu adalah peer groupnya, teman kelompoknya. Jadi kalau teman kelompoknya ada yang sakit, gage itu cepet-cepet ditolong gitu. Tapi kalau orang tua yang sakit itu, nah belikan anu papa teh hangat toh gitu. Ya nanti ya Pak ya gitu. Agak lama gitu baru dibelikan. Tapi kalau pacarnya yang sakit, itu langsung dibelikan ya. Nggak usah disuruh langsung bosen jalan gitu. Nah itu hal yang lumrah Pak. Itu hal yang lumrah. Nah, cuman yang kita orang tua lakukan itu adalah jangan sampai kebablasan. Nah, caranya bagaimana itu tadi Pak? Jadi ketika dia itu ada di gelombang alfa ya Pak ya. Jangan waktu Pak pulang sekolah langsung ditanya. Itu jangan. Karena itu posisinya kita tidak. Jadi kalau gelombang alfa itu gelombangnya bapak dengan gelombangnya anak itu apa ya namanya apa ya itu sama gitu ya Pak ininya ritme sama gitu sehingga nyambung gitu, nyambung Pak itu paling enak. Begitu juga yang bapak harapkan ke anak itu juga bisa masuk ke situ Pak. Misalnya bapak pengennya anak tuh kayak apa sih, itu disampaikan di situ, disampaikan ketika anak itu rileks ya. Jadi belum tentu juga Pak, belum tentu juga ketika nafsu makannya itu berkurang karena stres juga belum tentu Pak. Bisa jadi karena dia itu memang ada sesuatu yang dia rasakan, dirasa ya, di emosi sehingga dia itu merasa kenyang Pak, merasa kenyang. Nah, maka ditanyakan atau bisa jadi Pak dia mungkin sudah tertarik dengan lawan jenisnya, bisa jadi atau dia mulai tertarik untuk berkumpul dengan teman-temannya gitu. Itu juga bisa gitu Pak, karena masa-masa remaja itu masa transisi ya Pak, antara dia remaja anak-anak menuju ke dewasa. Nah ini masa yang paling penuh masalah Pak, penuh sekali masalah. Nah kalau kita nggak hati-hati itu anak itu bisa lompat. Nah, maka ketika masa transisi itu masa stres dan badai dan stres, Pak. Jadi itu swing, Pak. Masa remaja itu kadang moody, Pak. Jadi kadang-kadang itu dia moodnya itu jelek banget, tiba-tiba pulang sekolah langsung jedar pintunya dijederin. Bapak tanya, kenapa tuh kamu gitu? Nggak apa-apa, kayak gitu. Atau tiba-tiba misalnya Pak kita jalan-jalan yuk, ayo kita udah siap-siap. Ternyata dia belum siap-siap. Loh katanya mau jalan-jalan, Bapak udah siap-siap nih. Kok jadi Pak tiba-tiba males gitu. Iya toh tadi gimana sih? Tadi ngajakin jalan-jalan kok sekarang nggak mau. Nah, swing gitu Pak. Jadi kayak ayunan gitu. Nah itu hal yang lumrah. Jadi kita harus memaklumi itu. Nggak apa-apa itu. Karena anak-anak masa remaja itu yang keluar itu namanya hormon HGH ya. Heightened Emotionality Hormone namanya. Nah, itu adalah hormon untuk membuat emosinya, itu yang menyebabkan emosinya siswa tadi, si remaja tadi swing, Pak. Jadi itu ya memang begitu, nggak apa-apa. Asal banyak-banyak diajak bicara ya, Pak. Ya. Ya, itu. Pak. Kita satu lagi Bu ya. Ya. Ini ya itu ya terkait dengan anak juga gitu ya. Saya ingin anak saya itu disiplin gitu ya. Ya. Kami sudah mencoba dengan berbagai macam bahasa, artinya ya bahasa yang halus, bahasa yang kasar, bahkan dengan tindakan gitu. Salah satu contoh saya menginginkan anak saya disiplin untuk bisa bangun pagi. Ya, karena saya juga sendiri bangun saya juga pagi jam 4, jam 5 kami sudah bangun, bahkan udah siapkan makanan untuk anak saya sekolah gitu kan. Nah, tapi anak saya udah berulang-ulang gitu, bahkan ini saya sampai siapin air Bu, siapin air, kayak saya pengen supaya dia agak jerah gitu, air itu saya taruh dekat tempat tidurnya, kalau kamu nggak bangun siang, nggak bangun pagi, ini mandi sama air ini gitu. Ternyata itu nggak mempan gitu, sekali 2 kali paling ya 3 hari bisa disiplin, habis itu sudah lupa lagi gitu. Nah, sebagai orang tua, mungkin kami minta petunjuk nih,
Ya. Gimana caranya supaya anak itu bisa, Ibu tadi katakan kita harus menjadi contoh dulu supaya anak mau berbuat seperti apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Nah itu sudah kami coba tapi belum bisa mempraktekkan gitu. Gimana, ada solusi lain menurut Ibu? Terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, sama-sama. Iya Bapak, memang untuk mengajarkan disiplin pada anak remaja itu tidak mudah. Nah, yang perlu Bapak lakukan itu gini, ketika kita mau mendisiplinkan anak, berarti kan karena Bapak sudah memberikan model disiplin, udah kan, Bapak sudah bangun pagi dan lain sebagainya. Nah, Bapak harus tahu dulu apa yang berharga bagi anak. Yang berharga bagi anak itu apa? Itu yang kita berikan rewardnya dan juga punishmentnya di situ. Kalau tadi diguyur itu bagi anak ya, ketika diguyur ya sudah basah, nanti saya beresin sendiri, saya bisa gitu. Itu kan tidak sesuatu yang bukan berarti buat anak, sehingga anak ya udahlah biarin aja diguyur gitu. Nah yang berarti itu gini Pak, Bapak harus cari tahu dulu yang berarti buat anak itu apa, yang paling berharga bagi anak itu apa. Misalnya ya Pak ya, kalau yang terjadi pada anak-anak TK, saya kasih contoh nih, mungkin ada ibu-ibu hal yang sama ya, biasanya TK itu kan agak susah tuh. Nah, hal yang berharga bagi anak-anak TK itu tidak sama. Ada satu anak yang menganggap bahwa waktu dengan orang tua itu adalah hal yang paling berharga buat dia. Kamu paling suka kalau apa sih? Kita tahunya dengan bagaimana? Tanyanya itu sambil pas cerita-cerita tadi Pak, ditanya, kamu tuh sebenarnya pengennya apa sih Mas gitu. Ya saya tuh pengennya papa itu ada waktu untuk aku jalan-jalan, pengennya pergi-pergi gitu loh Pak, piknik bersama misalnya gitu. Itu anak TK misalnya ngomong seperti itu. Berarti kita tahu bahwa hal yang paling berharga bagi anak adalah piknik bersama keluarga, tidak benda. Nah kalau anak SMP beda lagi Pak, biasanya benda. Misalnya benda itu apa? Nah kalau sekiranya benda itu misalnya ya dia mintanya motor, itu kan benda yang mahal dan itu berharga. Nah terus kita turunkan Pak, yang semampunya kita, yang kita bisa kita turunkan. Nah motor kan mahal toh Mas, nanti motor itu kan mungkin nanti kalau kamu SMA. Nah kalau pas kamu SMP ini kamu tuh pengennya apa sih sebenarnya gitu, yang paling membuat kamu tuh senang itu apa, kayak gitu. Pas loh ya Pak, itu nggak ada kaitannya sama disiplin dulu, pas santai aja. Pak, misalnya ya, sepeda Pak, aku tuh pengen sepeda balap loh Pak, kayak gitu. Atau HP, misalnya ya, HP. Kalau dirasa HP itu adalah kita terjangkau Pak, itu kita bisa bilang, ya HP itu ya, HP, iya gitu. Nah, kita ngomong kosong aja Pak, 1 HP. Terus lagi, apalagi nak gitu. Udah, kan nanti Bapak punya listnya yang paling anak suka ini. Nah, hukumannya sama rewardnya itu salah satu dari yang dia inginkan itu Pak. Kadang-kadang kita itu menghukum anak, itu reward atau punishmentnya itu disesuaikan sama kita, bukan anaknya. Lah anaknya nggak butuh itu, disiram air loh, ben, kan gitu ya. Yaudah kayak gitu. Karena bagi anak dihukum air itu bukan hukuman bagi dia, karena itu tidak berarti buat dia gitu. Nah beda kalau itu tuh yang dia inginkan, itu berarti buat dia. Sama ketika bapak ibu memberikan reward, pengennya anaknya juara 1, terus ibu kasih sepeda, padahal anak udah punya sepeda dan anak nggak butuh sepeda, nggak pengen sepeda, ya jadi anaknya sepeda cuma 1 hari doang dipakai, habis itu dia geletekin gitu aja, besoknya kok turun rankingnya, karena itu tidak berarti buat dia gitu. Jadi artinya perilaku itu tidak muncul lagi. Jadi ketika bapak sudah list tadi, pilih salah satu. Nah setelah itu bapak ngomong, harus ada kesepakatan. Jadi bukan hukuman, bukan hadiah, tapi adalah konsekuensi namanya sekarang. Nah, kalau konsekuensi itu lebih abadi, Pak. Jadi ketika nanti hadiahnya tidak ada, perilaku itu masih muncul terus-menerus sampai nanti gitu. Itu konsekuensi. Tapi kalau hadiah sama hukuman tadi, begitu tidak ada bendanya yang menjadi hukuman atau hadiah tadi, hilang nanti perilakunya. Gitu. Kita harus mengganti hadiah lagi atau punishment lagi atau hukuman lagi kan begitu. Nah kalau ini tidak, konsekuensi. Bagaimana caranya membentuk konsekuensi Bapak? Nanti ngomong lagi, pas santai juga Pak. Tapi di hari yang berbeda ya Pak, jangan di hari itu. Nah kemarin kan kamu ngomong nih sama Papa, katanya kamu tuh pengen HP A apa J berapa gitu, harganya kan
toh Mas. Nah, Mas itu kan uang sakunya setiap minggu itu kan 100.000 misalnya ya Pak, saya nggak ngerti uang sakunya 100.000 berarti kan sebulan tuh Mas itu kan 400.000. Kalau Masnya nggak mau jajan, Mas nggak mau jajan, tapi kalau Mas mau jajan berarti kan kalau di celeng-celengi gitu ya, di celeng-celengi itu berarti sebulan itu mungkin dapat yang untuk sebulan yang untuk jajan 100.000 aja Mas, jadi yang 300 kan bisa ditabung nih untuk beli HP. Loh Papa tuh HP-nya aja harganya 1.500.000 kok. Nah berarti kan kurang 1.200.000 toh Mas gitu. Iya gitu. Nah ini Mas, kalau Mas itu bisa bangun pagi, terus kemudian kasih jadwal Pak di situ, bangun pagi habis itu melakukan ini gitu ya Pak, selama 1 bulan, terus bikin kolom-kolom Pak, selama 1 bulan loh Mas. Nah itu nanti dapat 1.200.000, jadi pas Mas untuk beli HP. Tapi kalau batas satu saja, gitu ya, 1 hari saja Mas itu tidak melakukan, maka didenda. Itu didenda. Nah, 1 hari dihitung 30 itu 1.200.000, berarti 1 harinya 40.000 misalnya gitu. Berarti kalau kamu tidak disiplin 1 hari saja itu dipotong 40.000. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut tidak disiplin hilang. Nah kayak gitu. Itu kesepakatan Pak. Tapi bukan kita loh yang buat, bukan kita. Deal nggak? Piye? Menurut kamu gimana? Enaknya bagaimana? Yaudah Pak, gini Pak. Kalau saya 3 hari berturut-turut, jangan bilang dong Pak, hilang separuh dulu. Tapi kalau saya seminggu sampai tidak melakukan itu berarti hilang semua. Nah, nanti anak itu Pak akan melakukan hal itu karena dia pengen HP awalnya Pak. Nah, setelah itu karena dia terbiasa, itu habituasi namanya. Yang tadi yang saya bilang repetisi itu kan pengulangan Pak, itu kan diulang-ulang selama 1 bulan kan, dan habituasi pembiasaan. Sehingga nanti anak sudah terbiasa, jam biologisnya itu sudah nyantol sendiri Pak. Gitu. Jadi nggak perlu pakai siram-siraman air. Satu, siram-siraman air, Bapak udah nyiram air, udah basah semua kasurnya, udah gitu. Kalau anaknya mau Pak, beresin. Kalau nggak mau orang tua lagi kan, itu tambah orang tuanya. Udah kamu nggak mau bang, ya orang tuanya emosi, kolesterol dan lain sebagainya, malah masuk laboratorium naik semua. Nah, kalau itu anak sendiri yang melakukan, hukumannya anak sendiri yang menentukan. Jadi rewardnya anak sendiri yang menentukan, polanya bagaimana anak sendiri yang menentukan. Kesepakatan ya Pak, nah, dengan orang tua, hukumannya juga kesepakatan. Nah itu dirubah, namanya tidak lagi reward and punishment, tapi namanya konsekuensi. Sehingga anak nanti ini dampaknya panjang Pak. Kalau itu bisa dilakukan terus menerus seperti itu. Jadi anak itu satu, dia berjuang Pak untuk mendapatkan sesuatu itu harus berjuang dulu. Dia belajar itu. Dia belajar memahami bahwa meminta sesuatu itu tidak sekedar meminta. Tapi saya juga harus berjuang. Karena tadi kan ada uangnya dia sendiri, usaha dia sendiri, dan pemberian orang tua kan begitu Pak. Jadi ada 3 ini. Nah nanti itu enak Pak. Repot di sekarang, tapi enak di kemudian Pak. Jadi ketika anak minta sesuatu, Pak sepedanya itu udah rusak gitu. Nah gimana ya Mas ya? Gini aja Pak, aku punya uang segini Pak. Papa bisa nggak nambahin segini? Tapi nanti aku bantu Papa kok. Nah tiba-tiba dia akan begitu sendiri Pak. Nanti akan begitu sendiri. Enak tuh Pak. Gitu. Asal konsekuensi ya. Bukan secara halus ya nggak bisa, cara kasar nggak bisa. Nah, itu cara halus yang Bapak lakukan itu reward masih. Cara kasar yang Bapak lakukan itu adalah punishment, masih begitu. Jadi anak tidak dilibatkan gitu Pak. Itu kan orang tua saja itu kan itu satu arah. Nah gitu. Nah yang ini 2 arah. Karena itu paling pas untuk masa remaja. Gitu Pak. Oke, makasih Bu. Iya, baik. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Gitu Dek. Udah selesai ya? Udah selesai kah? Jam 10? Atau gimana Mbak moderator? Saya serahkan moderator lah. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak? Selamat siang. Bu. Ya, Bu Widya ya? Ya. Ya. Monggo Bu. Sebenarnya ini anak saya masih TK. Ya.
Sementaranya sekolahnya daring ya Bu ya, setiap hari daring terus ya sama bosan. Nah kalau di rumah itu diajari ibu sama bapaknya itu susah banget, maunya itu minta sama gurunya, sementara gurunya itu susah dihubungi, susah, katanya takut sama dinas lah, takut sama inilah. Nah sementara sekolahnya kan bayar terus, ini cara menghadapi gurunya gimana Bu ya, agar Cara mau menghadapinya. siswanya. Oke, baik. Baik, Bu. Jadi mengajari gurunya apa anaknya apa dua-duanya? Ya Bu, Cara mengajarkan ke anaknya atau sama gurunya atau dua-duanya? pengajarannya Bu. Jadi kalau anaknya itu diajari sama orang tuanya nggak mau, dia ngotot nggak mau, ngotot minta sama gurunya. Ntar gurunya kan seharusnya kalau pandemi ini didatangi satu-satu ya, Ya. paling jangan ketemulah untuk mengajari siswa-siswanya. Siswa ada masukan, ada pengajarannya gitu loh. Nah sementara gurunya susah untuk Susah ya. dihubungi. Baik. Enggak saya hubungi. Ternyata nggak dihubungi sampai sekarang. Baik, baik Ibu Bapak, Bu Widya ya. Baik, saya coba jawab ya. Jadi begini, pembelajaran daring itu memang peran orang tua itu menjadi dua ya, double. Sebagai orang tua, malah triple atau mungkin malah lebih ya. Satu sebagai ibu, dua sebagai istri, ya istri yang harus memfasilitasi seluruh keluarganya, yang ketiga sebagai guru bagi anaknya. Tetapi begini, yang perlu dipahamkan bahwa kita tuh perempuan itu bukan Wonder Woman ya, yang semua serba bisa begitu. Artinya kan ada keterbatasan. Nah ini butuh peran serta dari orang tua, guru, ya, dan anak itu sendiri. Nah si gurunya juga begitu. Istilahnya mungkin gurunya juga sibuk ya, karena sibuk dengan menghandle sekian banyak orang. Nah berarti ketika gurunya itu tidak ada atau tidak bisa tidak bisa kooperatif dengan orang tua gitu, maka orang tua itu harus menjadi double gitu perannya, ya guru ya orang tua. Nah masalahnya kadang-kadang itu orang tua itu untuk menjadi dua ini digabung jadi satu biar mudah gitu. Biar mudah itu ya jadi ketika jadi guru ya jadi orang tua jadi double jadi satu. Sehingga ketika kita ngajarin anak itu kita itu berperan sebagai orang tua yang ngajarin anaknya. Beda loh. Ketika kita nempelnya itu orang tua yang ngajarin anaknya, pasti di situ tuh pengennya anaknya itu bisa ngerjain sampai tuntas. Ya, sampai selesai itu. Pekerjaan PR-nya itu sampai selesai. Pokoknya kerjain sampai selesai. Gitu ya. Anaknya misalnya melang-melang gitu diginiin, jangan melang-melang, ayo cepat dikerjain. Itu kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita menempatkan kita sebagai guru saat itu, kita tuh tempatkan kita sebagai apa dulu nih? Gitu. Kita harus menempatkan kita sebagai apa? Oh, saya hari ini sebagai guru. Kita bilang sama anaknya, nah hari ini gurunya Bu Widya ya, gitu. Ganti nih guru pengganti, namanya Bu Widya, gitu. Jadi kalau perlu Ibu yang tadi loh, yang saya bilang kita ada modeling, ada inovasi dari orang tua, ya sehingga ada modeling, ada repetisi, terus kemudian ada enforcement, penguatan. Nah, penguatannya itu begini. Kita itu kasih aja Bu hadiah-hadiah. Biasanya di sekolah itu apa? Di sekolah itu kalau anaknya bisa mengerjakan itu apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Oh dikasih hadiah. Hadiahnya tuh nggak usah yang mahal-mahal, permen kek atau apa sih? Biasanya yang lucu-lucu harga 1000-an itu. Ibu stok itu tapi dosen yang anak tahu ya, yang anak nggak tahu. Maksudnya anak nggak tahu tuh dalam artian jangan sampai anak tahu kalau ibu beli itu gitu. Ditaruh aja, disimpan sendiri. Terus kemudian ibu berperan sebagai guru waktu ngajarinnya. Nah sekarang ini jadi Bu Guru Widya ya, ini dulu ditulis, terus anaknya nggak mau amah kayak gitu, panggilnya Bu Guru. Nah kayak gitu kadang-kadang kita tuh harus berinovasi begitu, panggilnya Bu Guru nih gitu, nggak mau Bu Guru gitu.
ya sudah kamu istirahat dulu 5 menit ya, ini loh jamnya, kasih aja jam di situ yang jam gede itu, ini jamnya, nanti jarum jam panjang itu di angka 10, ya itu berarti udah 5 menit, nanti Bu Guru datang lagi ya, ibu masak-masak dulu kayak goreng tahu kayak gitu ya, 5 menit kan udah selesai tuh. Nah habis itu balik lagi ke situ Bu, balik lagi ke situ. Nah terus setelah itu, nah kita sudah siap sekarang belajar lagi, walaupun anak tidak selesai, nih misalnya anaknya cuma selesai separuh, kasihlah reinforcement. Nah masalahnya ibu-ibu ini suka lupa ngasih itu loh, ngasih reinforcementnya itu loh, suka lupa. Tapi nak nyenah-nyenah itu sergap gitu ya. Nek ngata apa marah-marahin anaknya itu rajin, tapi ketika anaknya sudah berhasil menyelesaikan tuh lupa memberikan pujian. Walaupun selesainya misalnya cuma selesai 2 baris saja. Gitu. Cuma selesai 2 baris misalnya. Yo selesai 2 baris, wah hebat, sudah selesai 2 baris gitu dulu. Berikan hal yang kecil saja yang bisa dilakukan anak itu, berikan reinforcement dulu. Berarti ini anak kekurangan motivasi ya, berarti oh kalau begitu saya harus memberikan motivasi. Oh baru selesai 2, oh ya udah hebat mas, bisa selesai 2. Setelah itu dikasih Bu hadiah tadi, ini hadiahnya karena cuma 2, hadiahnya 1 karena cuma selesai 2 baris. Kalau bisa selesai 10 baris ini semua, nanti hadiahnya berarti berapa ya gitu, 10 ya wes, berkurang dulu lah 10.000 nggak apa-apa. Karena apa? Itu untuk menumbuhkan, sama kayak seperti yang Bapak yang di Kalimantan tadi. Siapa tadi ya? Itu sama Bu. Jadi menumbuhkan dulu rasa di anaknya itu, rasa motivasi, rasa harapan, rasa dipercaya, kepercayaan diri itu mulai tumbuh. Nah, ketika mulai tumbuh itu, nanti dia tidak akan mengharapkan figur lain. Kalau anak itu sudah mengharapkan figur di luar ibunya, berarti dia insecure attachment namanya. Jadi anak-anak itu usia 4-6 tahun itu ada yang namanya attachment atau kelekatan. Kelekatan anak itu dengan si orang terdekatnya. Kalau sampai anak kita itu memiliki atau keinginan untuk dekat dengan orang lain, berarti dia itu insecure attachment di rumah kita. Dia tidak nyaman. Nah, saya nggak ngerti. Saya harus menelusur dulu, kenapa kok anak ini tidak nyaman dengan kita. Apa satu, kita emosi jiwa sukanya, darah tinggi, sidik-sidik nesu, nah gitu ya, sedikit-sedikit marah, atau kita itu suka nyiwel-nyiwel aja, tangan kita itu yang mulut diem, tangan yang berbicara, gitu ya, muntir-muntir itu, gitu jewer, terus begini, nah terus atau bisa juga membandingkan, kalimat gini, kita tuh tidak melakukan kekerasan fisik, ya, tidak mencubit, tidak juga secara verbal, tidak juga ngata-ngatain, tidak marah-marahin, kamu itu dasar nggak becus, kamu tuh bla-bla, nggak ngata-ngatain begitu, tetapi menyakitkan bagi anak, ya, menyakitkan bagi anak, dan itu akan terbawa sampai dewasa. Itu adalah satu aja, membandingkan anak kita dengan orang lain. Membandingkan anak kita dengan anak orang lain itu menyakitkan sekali, dan itu tidak boleh. Saya melarang keras orang tua untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain, hal yang sekecil apapun itu, karena itu menyakitkan. Jadi ada klien saya itu yang dia itu bukan depresi. Kalau ini manik ya, manik depresif. Jadi apa ya? Dia itu dia orang hebat. Jadi dia itu ranking 1 sampai dengan SMA ranking 1, terus kemudian dia jadi BUMN, sekarang bekerja di BUMN, terus kemudian dia itu mapan sekali, tetapi anak ini suka menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia self injury, dia suka memukul dirinya sendiri ketika dia stres, hal yang kecil, misalnya diajak temannya makan-makan bersama, dia tidak diajak, hanya hal sekecil itu dia bisa memukul-mukul sampai benjol-benjol kepalanya. Gitu. Orang tuanya datang ke tempat saya, itu anaknya udah posisi benjol-benjol menyakiti dirinya sendiri. Padahal dia mapan. Dia sangat mapan, bahkan dia sudah bisa memberikan rumah orang tuanya loh. Rumah ratusan juta. Nah kenapa? Kita telusur, makanya saya bilang masalah itu harus dicari akarnya supaya bisa selesai sampai tuntas. Setelah kita cari akar masalahnya, masalah itu simpel. Dia waktu kecilnya itu suka dibandingkan. Dibandingkannya aja hal yang positif loh.
Karena dia kan selalu ranking 1 nih, sehingga orang tuanya itu selalu menempatkan anak itu di posisi paling baik. Jadi dia tidak pernah berharap anaknya itu berperilaku buruk begitu. Sehingga dia membandingkan dia dengan temannya. Jadi dia bandingin yang baik loh sebenarnya. Tapi ya yang baik aja bisa berdampak seperti itu, Bu. Apalagi yang jelek gitu. Nah, dia membandingkannya begini. Misalnya anaknya namanya Rudi begitu ya, anak yang baik ini tadi Rudi. Anak tetangga itu tidak baik, namanya Aldo misalnya gitu. Nah, kamu tuh hebat loh, nggak kayak si Aldo. Aldo itu kasihan mamahnya loh. Aldo itu selalu bikin stres mamahnya. Aldo itu toh nilainya selalu jelek. Nggak kayak kamu, nah, kamu kan hebat ya, selalu nilainya bagus. Itu kan membandingkan yang baik ya. Itu aja, perilakunya kayak gitu, itu yang namanya positivity toxic tadi. Itu bapaknya memuji, tapi menjadi toksik bagi anaknya. Nah, karena anaknya itu ketika di lingkungan yang positif tadi, yang selalu diberikan pujian itu tadi, itu dia insecure attachment, dia merasa tidak nyaman, dia butuh orang lain, dia butuh saya. Dalam hal ini karena saya psikolognya, dia butuh saya untuk menyembuhkan jiwanya begitu. Nah, berarti ada insecure di situ. Terus kemudian yang terjadi apa ya? Saya harus juga ke bapak ibunya. Bapak ibunya harus kita sembuhkan juga dari toxic positivity-nya. Bapak ibu, udah ya, stop, nggak perlu memuji-muji lagi. Anak ibu itu sudah baik ya sudah. Jadi ada kalanya ibu tuh harus bisa menerima ketika anaknya itu punya masalah, anaknya itu tidak seperti yang dimau orang, gitu ya. Itu ya ibu harus bisa memaklumi, gitu. Anaknya sih nggak pernah punya masalah, gitu. Cuman ketika anaknya itu kebetulan ya, misalnya anaknya itu ibu pengen anaknya pulang, terus anaknya nggak bisa, ya ibu bilang nggak apa-apa nak, kamu nggak bisa pulang nggak apa-apa, mungkin juga karena corona ini loh bahaya, ya wis rapopo gitu. Nanti ibu ibu apa-apa tak lebaran sendiri nggak apa-apa, kamu di sana lebaran sama teman-temanmu, kayak gitu loh. Jadi akhirnya memaklumi bahwa anak itu tidak selalu memberikan yang terbaik buat ibunya gitu, maksudnya tidak selalu memberikan apa yang ibu bapak mau gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Waktunya kurang 1 menit lagi soalnya Bu Widya, kalau masih butuh pencerahan lagi nanti boleh menghubungi saya ya, boleh ke USB juga atau via sekolah ya, boleh via sekolah atau via Mbak KKN ini boleh Bu Widya. Ya Mbak KKN ini ya, nanti minta nomor kontak saya. Ya. Nah, itu tapi WA dulu ya Bu. Harap maklum. WA dulu. Lama sampaikan. Oke, ya. Nanti ya. Kan ada salah satu dari adik saya. Gimana Bu? Ini dari salah satu dari kakak adik saya. Oh ya. Berarti nanti kalian disampaikan Mbak KKN ke kakaknya ya, Mbak Widya ya. Baik Bu, Mbak Widya, terima kasih Mbak Widya atas pertanyaannya. Nah, nanti Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan boleh melalui Mbak KKN, boleh juga nanti minta nomor telepon saya, tapi harap maklum, jawabnya lama. Terus kalau butuh untuk konsultasi daring itu juga mungkin bisa kita jadwalkan. Tapi kalau kasusnya darurat itu saya biasanya akan prioritaskan. Nanti silahkan di-share aja kasusnya apa begitu ya, gitu. Karena ya klien-klien saya agak ya bukan mau gaya ya, tapi ke antri begitu ke antri, jadi harus inden dulu begitu. Nanti saya jadwalkan dulu deh kalau mau konsultasi gitu. Jadi gitu ya Mbak KKN. Ya matur nuwun Mbak KKN, Mbak moderator, saya kembalikan Mbak Dea Ayu ya. Terima kasih kepada Ibu Rosita yang telah menyampaikan materinya. Ya. Selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan secara simbolis kepada Ibu Rosita
selaku pembicara oleh Ketua KKN. Kepada Saudari Apriona dipersilakan. Oh ya, terima kasih ya. Ini sedikit kenang-kenangan dari kita, Bu. Ya, Bermanfaat. yap. Kalau dosen itu yang paling bermanfaat ini sertifikatnya. Iya. Terima Iya. kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Apri dan teman-teman KKN kelompok 5 ya ini ya. Sama KKN, sukses selalu buat Mbak Apri dan teman-teman semua. Terus Bu Anita juga ya, terima kasih juga. Terima kasih Bu Rosita. Oh iya, Bu Anita. Jadi Mohon maaf kalau tapi waktunya terbatas. iya, mohon maaf kalau mungkin tidak bisa maksimal ya. Tidak bisa Insya Allah nanti Japri Bu. Iya, silakan. Terima kasih. Itu Sebelum acara ditutup, akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman dan Ibu dosen mohon untuk mengaktifkan kameranya. Udah. 1, 2, 3. Ada yang belum on ya? Sekali lagi ya. Gak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Rosita. Ya, saya izin Teman-teman semuanya. izin listrik ya. Terima kasih Ibu. Sukses selalu. Amin. Amin. Bu. Ya, oke teman-teman, karena alhamdulillah sudah berjalan lancar dan sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga nanti untuk postingan-postingan selanjutnya juga diberikan kemudahan dan kelancaran ya teman-teman ya. Saya juga izin undur diri ya teman-teman. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Keluar Bu Anita.